Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kenapa An-Er? Tanya Ki-Er dengan bingung, kenapa anaknya ini masih mendesah seperti itu? Tidak apa-apa Bu, tapi mata surgawi masih mengawasiku di langit, walaupun dia tidak memperlihatkan wujudnya, balas Lin Tian. Mendengar hal itu, Lin Hou, Ki-Er, dan Mu Xuanyin, mereka semua menjadi kaget. Mereka berpikir kalau Lin Tian sudah menyembunyikan kekuatan seperti biasa yang dilakukannya, maka itu tidak akan jadi masalah. Tapi ternyata, itu sudah tidak ada gunanya lagi. Mereka semua terdiam di tempat masing-masing dengan pikiran berbeda-beda. Kakak, kami ingin jalan-jalan. Ucap Lin Jiali sambil menarik-narik baju Lin Tian. Benarkah? Tanya Lin Tian. Iya dong, jawab Lin Jiali dan Lin Lin serentak. Nah, Lin Er kan sudah besar, bukankah seharusnya belajar kultivasi? Tanya Lin Tian. Belajar itu sangat membosankan untukku, jawab Lin Lin yang setidaknya kurang lebih berumur 10 tahun itu. Tetapi jika dilihat dari bentuk tubuhnya, Lin Tian bisa melihat kalau Lin Lin sudah tidak seperti dulu saat dia temukan. Itu juga bisa Lin Tian lihat, kalau Lin Lin kalau dewasa nanti pasti akan jadi wanita yang cantik. Bahkan Lin Luer yang kurang lebih berusia 5 tahun, dia juga sudah mulai memperlihatkan kecantikan kecilnya itu. Baiklah, tapi nanti harus ingat, kalian harus rajin berlatih, itu agar bisa membuat gurumu bangga. Ucap Lin Tian kepada Lin Lin. Guru selalu memintaku berlatih, aku juga ingin bermain, jawab Lin Lin dengan polos. Tenang saja, ibu akan berbicara dengan tetua ketujuh. Lihat saja nanti, ucap Ki-Er dengan wajah kesal. Lin Tian dan Lin Hou hanya bisa saling memandang, karena mereka tahu nasib tetua ketujuh sudah dipastikan akan menderita. Mereka berdua yakin, para wanita pasti akan menyerang tetua ketujuh setelah ini. Baiklah, ayo bersiap-siap, kita jalan-jalan ke kota bersama kakak Xuanyin juga, balas Lin Tian sambil mengangguk. Karena dia juga akan menikmati waktu yang tersisa sebelum dia naik ke alam dewa. Jika dia naik ke alam dewa, energi di dunia biru akan semakin berlimpah. Selanjutnya pasti ada ahli abadi ilahi dalam beberapa tahun setelah kenaikan dirinya. Lin Tian, Mu Xuanyin, dan 3 anak kecil itu pergi menuju kota langit. Setiap para murid dan tetua yang melihat mereka, maka akan memberi hormat yang sangat tulus ke arah Lin Tian. Karena sekarang, Lin Tian seorang penguasa. Jadi wajar saja, jika mereka bersikap seperti itu. Tapi sayangnya, Lin Tian memukul kepala mereka dengan keras. Dia menegur para murid dan tetua itu agar tidak bersikap seperti itu lagi padanya. Di Sekte Langit, semua adalah keluarga, dan tidak ada yang boleh membedakan mereka hanya karena hal status. Para murid dan tetua Sekte Langit mengangguk setuju. Mereka memang salah, dan biasanya di saat melihat Lin Tian, mereka hanya akan melakukan hal biasa seperti menyapa kecil saja, dan juga kadang-kadang bercanda. Tetapi karena pikiran mereka ini, itu membuat Lin Tian memukul mereka. Jadi mereka sadar bahwa, memang benar di Sekte Langit jangan ada perubahan, dan tetaplah saling menghargai sesama keluarga, lalu tidak meninggikan dirinya atau orang lain hanya karena status. Bagus karena kalian mengerti, pergilah ke tempat latihan seperti biasa, dan berlatih selama 1 minggu di sana. Dan jika ada yang tidak masuk di sana, setelah mengatakan itu, wajah Lin Tian berubah menjadi menakutkan saat menatap murid-murid Sekte Langit. Tanpa menunggu Lin Tian melanjutkan kata-katanya, semua murid dan tetua langsung pergi ke tempat pelatihan yang sudah Lin Tian perintahkan. Mereka tahu kalau mereka tidak pergi, maka hukuman mereka dari Lin Tian pasti akan lebih parah lagi.
Walaupun itu baik untuk mereka sebagai latihan, tapi mereka juga sangat menginginkan kesenangan. Mereka juga tahu, sejak kecil Lin Tian telah berlatih. Dia menguasai semua teknik dan juga berbagai hal yang diajarkan pada dirinya, dan bahkan dia juga berhasil membuat beberapa keterampilan bela diri yang cukup kuat. Contohnya seperti teknik tombak naga yang dimiliki oleh Bing Zhao, lalu teknik naga perang yang dipakai oleh Long Aotian, dan kemudian teknik panah yang digunakan oleh Sukun. Maka dari bantuan Lin Tian lah, banyak murid-murid Sekte Langit dapat mulai berkembang dengan sangat cepat. Jadi, tidak ada yang meragukan Lin Tian di sana, dan mereka menghormatinya seperti senior atau saudara mereka sendiri. Kamu terlalu keras kepada mereka. Tegur Mu Suanyin kepada Lin Tian. Kamu tidak mengerti, mereka hanya akan bermalas-malasan jika tidak aku tegur, balas Lin Tian sambil tersenyum. Mu Suanyin hanya diam, dan hanya menggelengkan kepalanya kepada Lin Tian. Sekte Langit memang jauh berbeda dengan sekte maupun keluarga lain, dan dia juga tahu kenapa murid-murid dan tetua bisa begitu patuh terhadap Lin Tian tanpa ada keluhan di hati mereka. Kakak, aku ingin baju baru. Ucap Lin Lin yang memegang tangan Mu Suanyin. Lin Jiali berada di tengah Lin Tian, lalu Mu Suanyin dan Lin Luer dipegang di tangan lain Lin Tian. Saat mereka sampai di pintu kota, para penjaga tidak memeriksa mereka, dan hanya memberi hormat lalu mengizinkan Lin Tian dan yang lain masuk dengan bebas. Semua orang melihat Lin Tian dan Mu Suanyin yang membawa 3 anak kecil, ini membuat orang-orang itu berpikir kalau Lin Tian adalah keluarga yang bahagia. Mereka juga berpikir kalau Lin Tian dan Mu Suanyin adalah orang tua yang baik. Lin Tian hanya tersenyum ke arah para warga dan orang-orang di sana, karena dia tahu apa yang sedang difikirkan oleh mereka saat melihat dirinya dan Mu Suanyin. Kakak, aku ingin itu, ucap Lin Jiali sambil menunjuk kedai yang menjual permen di depannya. Iya, Lin Tian membelikan ketiga anak kecil ini permen yang ada di kedai itu, kemudian mereka bertiga sangatlah senang dan bahagia. Akhirnya, hari itu Lin Tian menemani 3 anak kecil ini bermain, dan mengajak mereka makan bersama. Serta tidak lupa juga, Mu Suanyin juga membelikan beberapa aksesoris untuk dirinya. Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang wanita, dan dia juga membeli beberapa pakaian yang menurutnya bagus. Lin Tian yang melihat hal itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Selembut dan sebaik apapun seorang wanita, pasti yang namanya ketagihan belanja itu tetap ada, desah Lin Tian dalam hatinya. Menjelang sore, mereka kembali ke rumah Lin Tian. Lalu di rumahnya, itu sudah ada tetua kelima dan tetua ketujuh yang sedang menunggu bersama Lin Ho di luar halaman. Di saat Lin Tian melihat tetua ketujuh dengan wajah menyedihkan, Lin Tian sudah tahu kalau itu disebabkan oleh ibu dan bibi-bibinya yang ada di Sekte Langit. Maksud Lin Tian adalah bibi-bibi dan ibunya sendiri. Lin Tian tersenyum, dan membiarkan Mu Suanyin membawa 3 anak itu ke dalam rumahnya. Di mana Kier berada, dia segera duduk bersama ayah dan 2 tetua itu di halaman depan rumahnya itu. Tetua ketujuh, kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Lin Tian yang berpura-pura bingung. Nak, jangan mengatakan apapun. Cukup untuk hari ini saja penderitaanku, balas tetua ketujuh dengan sedih. Hahaha. Lin Tian, Lin Ho, dan tetua kelima, mereka semua tertawa terbahak-bahak ketika melihat betapa menyedihkan wajah tetua kelima. Kalian, seru tetua ketujuh. Tetua ketujuh menunjuk mereka bertiga dengan wajah yang kesal. Dia menderita tadi siang, karena para wanita mendatangi untuk memarahinya habis-habisan dengan berkata, dia terlalu kasar kepada Lin Lin. Karena bagaimanapun juga, mereka berpikir kalau Lin Lin ini masih kecil, dan juga seorang wanita. Baiklah, mari kita serius. Jadi, kenapa tetua kelima dan ketujuh ke sini?
Tanya Lin Tian. Itu, anak durhaka, kucing bangsat, di mana kalian? Awas saja kalau ketemu, aku akan menghajar kalian berdua. Dasar pembuat masalah, teriak Bing Yang. Mendengar teriakannya, itu membuat Lin Tian kaget. Lin Tian memandang ayah dan dua tetua, setelah dia mendengar suara paman pertamanya itu. Tentu saja Lin Hou dan dua tetua hanya dapat menghela nafas dalam-dalam. Itulah masalahnya, baru saja kami ingin menceritakannya, tapi sepertinya kamu sudah mengerti, ucap Lin Hou dengan wajah tidak berdaya. Lin Tian hanya dapat menepuk jidatnya, tentu saja dia tahu apa yang dimaksud ayah dan dua tetua itu. Bing Zhao dan bayi kecil pasti telah membuat ulah lagi sekarang. Jadi apalagi yang diperbuat dua orang pembuat onar itu? Tanya Lin Tian dengan wajah tidak berdaya. Kalau mereka hanya melakukan hal seperti dulu, mungkin paman tertuamu tidak akan berteriak keras seperti itu, ucap Lin Hou dengan wajah tidak berdaya. Dia lalu menceritakan, apa yang dilakukan oleh Bing Zhao dan bayi kecil dari laporan yang mereka dapat dari luar. Telah dikatakan bahwa, ada satu orang dan satu kucing yang membuat masalah, yaitu mencuri hampir seluruh harta di dalam sekte Arai. Namun itu tidak hanya di situ saja, mereka juga mencuri beberapa hal dari 3 sekte lainnya juga. Dan tidak habis sampai di situ saja, beberapa keluarga juga mengeluh tentang kehilangan beberapa benda mereka. Contohnya seperti ikan spiritual mereka, binatang ternak yang mereka kelola dengan energi alam, dan beberapa harta dari dalam ruangan harta mereka. Setelah Lin Tian mendengar itu, dia merasa tidak percaya kalau itu dilakukan oleh Bing Zhao dan bayi kecil. Bagaimana bisa, dua orang itu masuk tanpa ada yang mendeteksi mereka? Seandainya bisa, mereka pasti akan ketahuan setelah masuk ke dalam sana. Melihat Lin Tian kebingungan, mereka menjadi jauh lebih bingung lagi. Entah bagaimana ceritanya, dua pembuat onar itu melakukan hal memalukan seperti itu. Walaupun yang dicuri mereka tidak terlalu berharga, tapi tetap saja, itu membuat mereka malu di hadapan sekte super dan keluarga besar lainnya. Itulah kenapa Bing yang sangat marah, sampai-sampai dia berteriak keras yang menyebabkan seluruh sekte langit mendengar teriakannya. Tentu saja, leluhur tua juga mendengar apa yang telah diperbuat oleh dua pembuat onar itu, tapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala mereka saja. 5 leluhur tua merasa, mungkin ini adalah suatu keunikan dari keluarga mereka. Jika tidak ada yang berperilaku seperti dua pembuat onar itu, bukankah sekte mereka menjadi agak kaku? Lin Tian yang sedang diam dan berpikir, bagaimana bisa dua orang itu mencuri di berbagai tempat. Tersadar akan sesuatu, dia lalu menutup mata dan jiwanya untuk masuk ke dalam dunia binatang. Di dalamnya, dia melihat Ki kecil sedang duduk bermalas-malasan di bawah kaki gunung api. Di saat Lin Ki kecil melihat Lin Tian, dia langsung bergegas dan menggosokkan kepalanya kepada Lin Tian. Kelakuannya itu seperti seorang anak yang merindukan orang tuanya. Sudah Lin Ki kecil, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, ucap Lin Tian. Lin Ki kecil hanya mengangguk. Apakah Lin Pi kecil ada di sini? Tanya Lin Tian. Lin Ki kecil berpikir sejenak, sebelum dia menggelengkan kepalanya sebagai tanda, bahwa tidak ada Lin Pi kecil di sini. Lin Ki kecil tentu saja tahu siapa Lin Pi kecil itu, karena Lin Pi kecil termasuk binatang kesayangan Feng Er. Sudah kuduga, ucap Lin Tian. Dia hanya mengelus kepala Lin Ki kecil, dan kemudian pamit kepada Lin Ki kecil untuk keluar lagi. Setelah itu, Lin Tian segera membuka matanya. Aku tahu bagaimana dua orang itu melakukannya, ucap Lin Tian ke ayah dan dua tetua di depannya. Bagaimana caranya? Tanya mereka serentak. Lin Pi kecil yang melakukannya, ucap Lin Tian dengan wajah agak berat. Dia lupa kalau Lin Pi kecil selama ini bersama Bing Zhao,
pasti keduanya minta tolong kepada Lin Pi kecil untuk melakukan kejahatan mereka, itu agar diperlancar dan dipermudah. Setelah mendengar itu, mereka juga baru ingat si tikus kecil yang bisa dengan mudah menembus formasi apapun. Pantas saja Bing Zhao dan bayi kecil bisa mencuri dengan mudah. An-Er, lalu bagaimana jika kamu yang memberitahu kami posisi kedua bajingan itu sekarang? Ucap tetua kelima. Tunggu sebentar, balas Lin Tian. Dia menutup matanya, dan mencoba untuk merasakan di mana Bing Zhao dan bayi kecil berada. Lalu dia membuka matanya, dan kemudian tersenyum. Aku tahu mereka ada di mana. Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bagus. Biar besok kita bisa menjelaskan masalah ini kepada seluruh sekte, dan keluarga yang telah mengalami perbuatan si dua pembuat onar itu, ucap tetua kelima dengan bahagia. Apakah besok akan ada pertemuan lagi? Tanya Lin Tian dengan sedikit bingung. Iya, kamu juga harus hadir besok, karena mereka juga membutuhkan persetujuanmu, balas Lin Hou. Lin Tian mengangguk setuju, dan berjanji akan ikut pertemuan besok. Lalu, dia juga memberitahu lokasi dua orang itu berada. Setelah mengetahui itu, dua tetua tanpa ragu langsung pergi untuk menemui paman tertuanya, agar memerintahkan orang menangkap pembuat onar. Lin Tian tidak tahu kenapa, dua orang itu selalu melakukan hal seperti itu di saat mereka bersama. Tetapi dia tidak bisa menyalahkan mereka berdua, karena itulah yang membuat mereka berdua bisa akrab dan kompak selama ini. Di sebuah hutan besar di benua tengah. Hahaha, lihatlah saudaraku, kita menghasilkan banyak harta sekarang. Ucap Bing Zhao yang penuh dengan kebahagiaan, sambil melirik harta di tempat mereka memasang api unggun. Iya, tentu saja ini berkat Lin Pi kecil, balas bayi kecil dengan senyum puas. Mereka mencuri di mana-mana tanpa ragu, dan pencurian mereka berhasil dengan mudah karena bantuan dari Lin Pi kecil. Lin Pi kecil menepuk-nepuk dadanya, dan mengatakan kalau itu sangat mudah untuknya. Hahaha, bagus, mari kita makan ikan ini. Karena kita mendapatkannya dari Sekte Es, aku yakin rasa ikan ini akan melebihi ikan tetua kelima, ucap Bing Zhao. Bagus, ayo, balas bayi kecil sambil menatap ikan yang sedang dia bakar di api unggun. Bing Zhao memberikan satu untuk bayi kecil, dan satu untuk Pi kecil. Ketiganya bersenang-senang di sana tanpa mengetahui apa yang akan terjadi kepada mereka bertiga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.